Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kembali berjumpa dalam Pastor Talk, program renungan dari Gereja Zion Church of Christ. Apa kabarnya saudara semua? Saya berdoa agar saudara dan saya juga selalu dalam kondisi sehat dan selalu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini mampu membuat kita semakin terhubung dengan Tuhan. Amin. Judul yang hari ini saya akan bawakan adalah Waktu Tuhan. Boleh ya, sebentar saya ajak saudara sama-sama menyanyikan ref saja dari lagu berjudul Waktu Tuhan. 2, 3. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebuah lagu yang indah, tapi sesungguhnya kalau kita sedang dalam masa penantian akan jawaban dari Tuhan, mungkin bisa terasa lama dan juga mungkin terasa berat. Lantas apakah kita masih yakin kalau waktu Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita? Sedikit saya kesaksian, saya dan suami menikah di akhir tahun 2011 dan beberapa bulan setelahnya saya mengandung. Di bulan Desember 2012 anak pertama kami lahir. Saya dan suami itu berencana untuk mempunyai 2 anak dan kami ingin agar jaraknya tidak begitu jauh, ya mungkin sekitar 3 tahun. Waktu demi waktu berjalan sampai anak kami hampir berumur 9 tahun dan akhirnya saya mengandung lagi. Sukacita yang sangat luar biasa karena penantian yang lama dan akhirnya kami bisa dikaruniakan keturunan lagi. Tapi ternyata sukacita tersebut tidak berlangsung lama. Saat kandungan saya berusia 8-9 minggu, janin tersebut tidak terdengar detak jantungnya. Dan di usia 10 minggu saya mengalami pendarahan hebat yang mengharuskan agar janin tersebut dikeluarkan. Perasaan saya melewati minggu-minggu itu campur aduk ya, saya merasa bersalah, sedih, juga kesal. Dan terlebih saya bertanya-tanya kepada Tuhan Yesus, kenapa? Kenapa harus terjadi kepada saya? Sesungguhnya saya tidak mendapatkan jawaban Tuhan secara nyata atau secara jelas terdengar di telinga saya. Namun saya sharing dengan mentor saya dan saya percaya Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk memberikan kita kekuatan dan support. Dan dengan berjalannya waktu, saya percaya Tuhan punya maksud rencana yang terbaik buat kami. 2 tahun kemudian, puji Tuhan anak kedua kami lahir sehat sempurna. Sampai hari ini kalau saya menebak-nebak apa maksud Tuhan, saya tidak tahu 100% jawabannya. Tapi ya saya berpikir mungkin Tuhan izinkan anak kedua kami lahir walaupun jaraknya sangat jauh dari kokonya, yaitu 10,5 tahun. Mungkin Tuhan izinkan karena saat ini kondisi kami sudah stabil dalam artian hubungan pernikahan. Saya dan suami, komunikasi saya dan suami sudah baik. Lalu saat ini saya juga full time di rumah sehingga punya waktu yang banyak untuk memberi perhatian pada anak-anak. Sejujurnya saya tidak mengerti pasti apa alasannya, tapi bagaimanapun saya percaya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Saya tidak tahu saudara sedang menunggu jawaban apa dari Tuhan, tapi bagi yang masih menunggu, saya ingin menyampaikan 3 hal ini. Yang pertama, marilah kita semua tetap berdoa. Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Tuhan sendiri berkata dalam firman-Nya, mintalah, carilah, ketoklah. Tuhan tidak menuliskan kapan dia akan mengabulkannya. Tapi di ayat 11b dikatakan, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Anak saya yang pertama dari usia 4-5 tahun sudah ingin minta dedek. Dan kami bilang, kamu berdoa ya kepada Tuhan Yesus. Dan setiap malam dia mendoakan
agar dapat baby boy atau baby girl. Dan lucunya walau lama sekali dia mendapatkan adik, dia tidak pernah marah. Kenapa ya belum dikasih-kasih? Dia hanya tetap berdoa. Yang kedua, saya mengajak kita, mari kita tetap percaya. Dikatakan di Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dikatakan juga di Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sebagai manusia, pastinya kita sering berencana ini dan itu dalam hidup kita. Tentunya punya rencana itu baik dan tidak salah. Tapi terlebih kita harus membawa rencana tersebut kepada Tuhan. Dan tetap percaya Tuhan pasti akan bertindak untuk kebaikan kita. Yang ketiga, saya mengajak saudara, marilah tetap bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan dikatakan juga di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tetap berdoa, tetap bersyukur karena Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita. Kita ini adalah biji mata Tuhan, orang-orang yang sangat disayangi Tuhan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita dalam padang tandus tanpa jalan keluar. Tuhan pasti akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Amin. Saya tidak tahu jawaban apa yang sedang saudara tunggu sekarang dan sudah berapa lama saudara menunggu jawaban itu. Tapi yang saya bisa bagikan kekuatan untuk saudara. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah punya maksud buruk untuk kita. Segala masalah, tantangan yang mungkin sedang kita lalui saat ini, bukan artinya Tuhan itu tidak baik. Tapi percayalah, Tuhan selalu membuat segalanya indah pada waktunya. Hanya kita manusia yang terlalu kecil untuk mengerti maksud Tuhan yang besar. Mari sama-sama saya mengajak kita tetap berdoa, meminta jawaban Tuhan. Percayalah kita pasti akan menerimanya dan tetaplah bersyukur di tengah masalah, tantangan yang sedang kita hadapi. Tuhan pasti dan selalu akan memberikan kita kekuatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.